Oke, kita lanjut di sesi 2. Ya, semoga ya di sesi pertama tadi teman-teman mahasiswa semuanya paham. Ya, kalau misalkan masih belum paham, ya syukur-syukurlah minimal ini mahasiswa bingung ya. Bingung tuh lumayan, karena bingung berarti tandanya kalian sudah mulai berpikir. Nah, ini tadi ya, yang di sesi satu ya intinya terkait dengan satu data Indonesia. Nah, posisi kita adalah di sini ya sebagai produsen data. Nah, ini adalah posisi kita, produsen data yang nanti kita kirim hasil kerjaan kita ke wali data. Ya mungkin, biar ada sedikit gambaran ya terakhir ya, coba kita intip ya, kita intip ke portal Satu Data Indonesia. Ya, di sini nanti bisa ketik saja www.data.go.id. Ini adalah portal Satu Data. Nah, misalkan nih ya, misalkan saja teman-teman mau lihat nih data statistik misalkan ya, data statistik kinerja rumah sakit. Nah, ini kerjaan teman-teman yang di rumah sakit ya, ini adalah kerjaan orang rekam medis nih, hasilnya nanti dilihat di seluruh Indonesia nih. Ya, ini data statistik kinerja rumah sakit tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah nih. Nah, ini terus kita download ya. Nah, oke, nanti hasilnya ini ya. Ya, ini tadi sudah saya download nih ya, saya coba download. Ini adalah hasil ya, hasil data statistik tadi. Nah, ini adalah yang melaporkan Rumah Sakit Tugurejo ya. Ini ya, nih pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sumbernya dari Rumah Sakit RSUD Tugurejo. Kita lihat ya, ya di sini mulai dari direkturnya Dr. Indro Supriyatno, ini struktur organisasinya. Kemudian kita lihat ini ada laporan jenis pegawai, laporan sumber daya manusia. Ini ada 1184 nih SDM-nya. Nah, ini jumlah kunjungan IGD nih. Nah, jumlah kunjungan IGD pada bulan Januari ada 2.491 ya. Ini masih tinggi-tingginya nih ya, masih di musim-musim orang sakit nih. Karena mungkin musim penghujan ya. Nah, terus di sini nih kunjungan IGD tahun 2018 nih untuk pasien umum 711, BPJS ada 1.684. Nah, untuk yang kunjungan rawat jalan ini ada 12.330 pada bulan Januari. Ya, ini adalah laporan ini siapa yang buat ya, ya datanya kira-kira dari mana ya, ini adalah nah, kalian mungkin akan kalau kerja hati-hati juga ya. Ini sumbernya dari
rekam medis nih. Nah, biasanya orang rekam medis yang bagian pelaporan melaporkan data-data seperti ini dan akhirnya nanti setelah diproses dilaporkan ke wali data ya, nanti kalau memang sudah benar-benar fix ya akhirnya bisa dilihat secara nasional. Jadi kerja kalian bisa dilihat nih oleh seluruh warga negara Indonesia. Oke, sekarang kita memasuki standarisasi data kesehatan di rekam medis ya. Nah, data-data adalah kumpulan fakta, tetapi belum bermakna ya. Kemudian data ini ketika dikomplikasi, ini menghasilkan sebuah informasi. Informasi nanti setelah diolah naik lagi ya bisa menghasilkan sebuah pengetahuan dan di puncaknya yaitu bisa menghasilkan sebuah kebijakan. Ya, contohnya tadi adalah data nih ya, misalkan saja data kumpulan data pasien berobat. Misalkan tadi ada yang berobat ada nama-nama ya, nama-nama pasien saja, misalkan ada Dita, Indah, Sari, Adi, Raymond ya, ini kan baru kumpulan pasien. Nah, setelah itu nanti menghasilkan informasi apa? Oh, ternyata jumlah kunjungan pasien. Misalkan ada berapa? Oh, 1.500. Nah, terus nanti data kunjungan pasien ini nanti dihitung lagi nih nanti per bulan, perbandingan per bulan. Oh, nanti naiknya pada tinggi-tingginya pada bulan apa? Oh, misalkan di musim-musim penghujan pasiennya tinggi ya, itu oh dari kumpulan informasi ini bisa menghasilkan sebuah pengetahuan. Oh, ternyata pasien tinggi itu kalau pada bulan bulan-bulan September, Oktober, November misalkan ya. Nah, dari pengetahuan ini ya nanti bisa menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, nanti kalau pas mau datang di musim-musim penghujan di bulan-bulan Desember, Januari gitu ya, nanti stok obatnya mungkin akan ditambah. Nah, itu proses ya dari data yang tidak ada maknanya, kemudian bisa menghasilkan sebuah informasi, informasi diolah lagi menghasilkan pengetahuan, dari pengetahuan menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, data kalau kita bedakan menjadi sifatnya nih ada data kualitatif, data kuantitatif ya. Kualitatif itu ya bukan berbentuk angka atau simbol ya. Kalau kuantitatif kurang lebih berupa angka. Nah, di data kuantitatif itu ada data diskrit dan data kontinu. Data hasil ukur. Kalau data diskrit sini yaitu angka bulat ya, misalkan kayak orang. Orang itu kan tidak ada orang 1,5 ya. Orang ya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi kalau teman-teman misalkan nih 1,5% gitu ya, terus kalian membacanya 1,5 per 100 orang, itu salah ya. Ya bacanya ya harusnya 15 orang per 1.000 ya, jadiin per mil. Kemudian dari cara memperolehnya yaitu cara data primer dan data sekunder. Caranya primer yaitu langsung dari sumber, kalau sekunder ya bukan dari tangan pertama. Kemudian dari sumbernya internal dan eksternal, dari cara penyusunannya itu data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Ini data nominal yaitu hanya cukup pembeda saja, misalkan jenis kelamin ya, itu hanya bedain laki-laki perempuan itu nominal. Ordinal yaitu bukan cukup membeda aja tapi sudah naik ya levelnya, ada tingkatannya, misalkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu kan sudah bertingkat ya.
Kemudian di interval itu ya datanya ini hampir mirip ya sama rasio, bedanya adalah di interval ini nol nih ya, nol ini tidak masuk ya, tidak masuk dihitung dalam angka bulan. Kalau ya rasio nih nol nih masuk. Ya ini untuk bisa statistik ya pada umumnya seperti ini ya. Rasio interval itu masuk numerik ya. Terus ordinal nominal itu masuk data kategorik, data diskrit. Nah, tapi kalau di data mining ya untuk pengolahan big data itu pada umumnya ya dibagi dua aja ya. Nominal sama numerik ya. Yang nominal itu tidak bisa ditambah, dikurangi, kali, bagi ya. Kalau yang numerik ya bisa ditambah, kurang, kali, bagi. Itu cara bedainnya. Ya ini terkait dataset nih. Badan Pemerintah Kesehatan Amerika yaitu National Committee on Vital and Health Statistics, yaitu organisasi yang membakukan informasi kesehatan, terutama tatanan dataset. Nah, kalau di Indonesia ini Kemenkes ya sudah mengeluarkan kamus data kesehatan. Bisa dicek nanti di kemkes.go.id untuk kumpulan data kesehatan. Ya ini untuk pelayanan di Fasiankes pada umumnya bisa di beberapa dunia itu ya membaginya mungkin seperti ini. Uniform Ambulatory Care Data Set yaitu pengumpulan data untuk rawat jalan ya. Jadi pengolahan khusus di rawat jalan, kemudian Uniform Hospitals Discharge Data Set itu pengumpulan data pasien rawat inap, kemudian data elemen for emergency department itu untuk pengumpulan data di gawat darurat, ya, spesifik kunjungan gawat darurat saja. Kemudian nanti ketika di ada pasien dengan riwayat penyakit esensial ya, jadi ada essential medical data set ya. Ini ada lagi ya pengolahan untuk penyakit esensial, ya ini biasanya dipakai pada sistem rekam medis elektronik. Kemudian outcome and assessment informasi set ya. Tentang informasi pengobatan dan penilaian asuhan pasien kesehatan di rumah ya. Nah, jadi ini lebih cenderung untuk pasien home care ya. Nah, ini adalah contoh tadi ya untuk pengolahan di rawat jalan ambulatory care report. Ini ada insiden informasi, terus ada pasien information, clinical informasi ya, dan lain-lain. Nah, ini ada bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk ambulatory care. Ada hospital based ambulatory ya. Jadi pelayanannya diselenggarakan ya di rumah sakit ya, basisnya di rumah sakit. Ya ini pada umumnya ada primary care center ya. Jadi pelayanan primanya ya di rumah sakit itu ya. Kemudian ada ancillary service atau pelayanan rujukan ya dari klinik lain gitu ya. Kemudian ada ambulatory surgery fasilitas. Atau kalau di kita yaitu adalah pasien one day care ya. Jadi tindakan operasi tapi tidak rawat inap ya. Langsung pulang di tindakan operasi sehari. Kemudian nih ada satelit ambulatory care, pelayanan yang diberikan pada pasien di luar rumah sakit ya. Ini terkait di telemedicine ya. Ya kalau di kita itu mungkin seperti ini ya, seperti Halodoc. Tapi kalau di luar ini nih, satelit ambulatory care ini ya lebih dari itu ya mungkin termasuk
bisa kirim foto ya kondisi misalkan ada luka atau misalkan ada iritasi kulit, oke difotolah, datanya dikirim gitu ya. Ya ini mungkin untuk telemedicine ya di kita mungkin juga masih akan ada regulasi baru lagi mungkin ya karena, kayak Halodoc dan lain-lain itu ya saat ini masih diperbincangkan terkait regulasinya. Terus ada freestanding ambulatory, pelayanan rawat jalan yang berdiri sendiri. Jadi ini seperti dokter praktek gitu ya, itu kan di rawat jalan yang berdiri sendiri. Kemudian ada Preferred Provider Organization. Ini BPO ini dibentuk oleh panel yang terdiri dari penyedia pelayanan kesehatan, provider atau asuransi. Jadi pasiennya ini yang misalkan ikut asuransi apa, ya kliniknya gitu yang membuat dari pihak asuransi tadi. Kalau sakit silahkan berobat ke klinik yang disediakan oleh provider. Ya ini mungkin karena ada permasalahan terkait biaya ya. Jadi dari pengalaman asuransinya, misalkan biayanya kok di rumah sakit membengkak sehingga provider itu mendirikan sebuah layanan berobat rawat jalan. Nah, kemudian ini on-site ambulatory care, yaitu kegiatan rawat jalan yang dilakukan misalkan ya hanya di kampus, di sekolah-sekolah, di penjara, jadi ini kegiatannya langsung di situ ya, bukan di rumah sakit. Nah, itu tadi adalah beberapa pelayanan yang di luar negeri ya. Nah, kalau sekarang, kita berbicara terkait standarisasi ya, standarisasi kalau yang ada di Indonesia terutama untuk standarisasi di rekam medis, itu teman-teman perlu memperhatikan ya mungkin tadi pertama dataset-nya ya dataset dari Kemenkes, dataset dari Kemenkes yang ini ya, kemarin lupa yang kamus data kesehatan ya bisa diketik ya di situ ya. idnhhd.kemkes.go.id. Ya, ini adalah dataset yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, terutama kalau mengolah sistem ya, yaitu perlu memperhatikan ini ya misalkan data orang ya, orang itu nanti misalkan ini nama, nama definisi dari nama apa ya, terus kategorinya, kemudian nilainya, tipe datanya, karakter ya. Oke. Nah, ini kan untuk memudahkan di interoperabilitas ya. Jadi perlu memperhatikan dataset dari Kemenkes ketika kalian mendesain ya rekam medis yang standar. Terus perhatikan juga nih adalah misalkan di Permenkes 269 tahun 2008. Kemudian ada permintaan ya dari di SIRS ya, di peraturan pemerintah terkait SIRS, terus juga dengan berbagai program wajib pemerintah lainnya, misalkan nanti terkait beberapa laporan atau misalkan juga ada program BPJS, nah itu nanti silahkan nanti di dalam mendesain form itu diperhatikan. Ya itu kalau terkait dari pemerintah ya, misalkan nih kalian mau ini standarisasi
Di rawat jalan ini sekurang-kurangnya ya minimal banget misalkan sesuai dengan Permenkes 269 tahun 2008. Rawat jalan itu sekurang-kurangnya harusnya ada identitas pasien, ada tanggal dan waktu, ada hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, ada hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, ada diagnosisnya, ada rencana penata laksanaan, ada pengobatan atau tindakan, kemudian ada pelayanan lainnya ya yang diberikan kepada pasien. Untuk kasus gigi ya dilengkapi dengan odontogram, klinik, dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Jadi ketika ada tindakan apapun, silakan ya di rawat jalan tadi ya disertakan info consent-nya. Ini kalau menurut Permenkes 269 ya sekurang-kurangnya ini. Nah, terus nanti diperhatikan lagi ya tadi terkait dataset dan juga terkait dengan SIRS ya. Nah, ini adalah contoh form ya, form rawat jalan. Ini ada nama, ada identitasnya, terus ada tanggalnya, ada anamnesis, ada pemeriksaan, ada diagnosis, ada rencana penata laksanaan, ada si petugasnya dan lain-lain ya. Nah, ini baru satu form ya, mungkin nanti ada form yang lain kalau form setelah tindakan medis tadi. Ya, ini adalah salah satu contoh desain untuk rawat jalan. Nah, dari form-form tadi ya, itu kan diproses inputnya, outputnya hasilnya apa, yaitu untuk laporan. Nah, laporan ini ya terkait di data SIRS tadi, ya misalkan untuk rawat jalan, ini ada formulir RL 4B, jadi data keadaan morbiditas pasien rawat jalan. Oh, di situ ada terkait nih A01 golongan kolera. Oh, ini ada kode diagnosis. Ya berarti di dalam mendesain ya silahkan ada kolom ya, ada kolom untuk kode. Jadi kodenya itu disediakan ya untuk data kode. Jadi ketika mau menghasilkan output seperti ini ya nanti teman-teman menggali ya kira-kira yang perlu di-input apa. Ya, ini terkait data keadaan mobilitas pasien lewat jalan rumah sakit penyebab kecelakaan. Ya, ini khusus untuk kecelakaan. Ya, kemudian ini formulir LR5.2 kunjungan rawat jalan. Ini berdasarkan jenis kegiatan. Oh, ini ada penyakit dalam, jumlah pasiennya berapa. Bedah, jumlah pasiennya berapa. Kesehatan anak, jumlah pasiennya berapa. Untuk menghasilkan data ini, output ini, ya kira-kira nanti perlu input apa. Itu yang dipikirkan dalam mendesain form ya. Nah, ini untuk rawat jalan saja RL-nya lumayan ya. Ada RL 5.4 terkait 10 besar penyakit. Ini kode terus ada deskripsinya. Berarti tidak cukup kodenya saja. Masukkan juga ya di situ dari deskripsi masing-masing kode. Kemudian ada jenis kelamin, ada kasus baru lamanya berapa, kemudian jumlah kunjungan. Nah, untuk
standar minimal ya di rawat inap nih menurut Permenkes 269 ini sekurang-kurangnya ada identitas pasien, ada tanggal dan waktu, ada hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. Kemudian ada hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, ada diagnosis, ada rencana penata laksanaan, ada pengobatan dan tindakan, ada persetujuan tindakan bila diperlukan, kemudian catatan hasil observasi klinis dan hasil pengobatan, ada ringkasan pulangnya. Ya, ini ringkasan pulangnya. Ini wajib ya dibuat. Kemudian ada nama dan tanda tangan dokter. Terus ada dokter gigi. Ya dokternya itu ya baik dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya harus selalu membubuhkan tanda tangan. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dan untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Nah, ini terkait di pelaporan untuk rawat inap ya, nanti ketika mendesain tetap diperhatikan outputnya untuk di pelaporan misalkan di sini nih RL1.2 indikator pelayanan rumah sakit ya. Oh ini ada apa aja di sini? Oh ada BOR, LOS, BTO, TOI. Nah kemudian juga ada angka kematian bersih, angka kematian kotor ya berarti kondisi pulang di situ harus ada nih keterangan kondisi pulangnya apa. Pasien sembuhkah atau pasien meninggal ya. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain formulir. Nah, ini terkait di pelaporan nih, terkait dirawat inap ada RL1.3. Fasilitas tempat tidur rumah sakit. Penyakit dalam jumlah tempat tidurnya berapa. Ya, ini per masing-masing layanan. Kemudian ada data morbiditas pasien rawat inap rumah sakit. Ya, ini datanya mirip tadi ya morbiditas rawat jalan ya. Ya, cuma mungkin bedanya di sini ada keterangan keluarnya hidup atau mati nih. Ya, jadi untuk laporan tadi angka kematian bersih, angka kematian kotor ya bisa berkaitan. Kemudian ada RL 3.1 kegiatan pelayanan rawat inap. Terus ada RL 5.3 daftar 10 besar penyakit. Ya, nanti terkait berbagai jenis laporan ini, terus untuk prosesnya gimana nanti akan dijelaskan di statistik Pasienkes. Kalau di sini saya hanya menginformasikan, misalkan kalian mendesain ya tadi ya sekurang-kurangnya kalian perhatikan oh ini Permenkes nih, pemerintah nih melalui Permenkes mengatur bahwa setiap rumah sakit ini harus membuat ini ya laporan ini. Nah, ketika mendesain ya gimana caranya agar laporan ini bisa terpenuhi, bisa akurat. Makanya dalam membuat desain formulir ya sebagai alat pengumpul datanya tadi harus cangkup ya semua informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output ini. Itu ya. Selain ini tadi adalah Permenkes 269, kemudian juga perhatikan untuk di data set dari Kementerian Kesehatan untuk memudahkan dalam saling tukar data ya. Ya, untuk pertemuan pada
terkait ini ya, standarisasi data kesehatan. Mungkin saya akhiri sekian dulu, semuanya terima kasih, semoga bermanfaat.